Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perjalanan Perang Padri. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Deva Syirahmeza Evelina, lalu ada April Azania, Azrael Kanza, Nada Atsanabila, Khaira Najla, dan Akmal Azizan. Tentunya ada yang melatar belakangi terjadinya Perang Padri dan dibagi menjadi dua, yaitu penyebab khusus dan penyebab umum. Penyebab khusus terjadinya Perang Padri yaitu adanya pertentangan dari kaum Padri atau kelompok ulama terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat. Lalu penyebab umumnya, yang pertama adanya pertentangan paham antara golongan Wahabi dengan golongan tasawuf. Lalu yang kedua adanya kebiasaan buruk yang disahkan oleh kaum adat. Yang ketiga adanya pertentangan hukum adat dengan hukum agama Islam. Yang keempat terjadinya perebutan pengaruh antara dua belah pihak. Dan yang kelima adanya campur tangan bangsa Barak dalam perebutan kekuasaan. Perang Padri diketahui terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 sampai 1838. Ada pula tokoh utama yang terlibat, seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan, mengapa setelah pemimpinnya ditangkap, perlawanannya berakhir? Jawabannya adalah dikarenakan perang yang berlangsung sebelum kemerdekaan itu, para rakyat akan sangat bergantung kepada pemimpin. Dan Perang Padri merupakan perang yang berlangsung sebelum kemerdekaan Indonesia, sehingga rakyat Minangkabau sangat bergantung kepada Imam Bonjol yang mengakibatkan perlawanan berakhir. Bagaimana proses terjadinya Perang Padri? Perang Padri dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama pada tahun 1803 sampai 1821. Fase kedua pada tahun 1822 sampai 1832. Dan fase ketiga pada tahun 1833 sampai 1838. Dimulai dari fase pertama, terjadi peperangan antara kaum Padri dan kaum adat tanpa dibantu oleh pihak Belanda. Dalam perang ini, kaum adat merasa kewalahan dan akhirnya meminta bantuan kepada Belanda dengan imbalannya sebagian wilayah Minangkabau. Dilanjut pada fase kedua, terjadi peperangan antara kaum Padri dengan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Kaum Padri ini dipimpin oleh Datuk Bendaro, namun setelah beliau wafat akhirnya digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri dengan trik gerilya dapat mengacaukan pertahanan Belanda, yang membuat Belanda merasa kewalahan dan akhirnya mengadakan perundingan. Tanggal 22 Januari 1824 diadakan perjanjian Mosang, namun kemudian dilanggar oleh Belanda. Gak sampai situ, akhirnya diadakan lagi perjanjian Padang pada tanggal 15 November 1825. Belanda kemudian menyerang kembali kaum Padri di bawah pimpinan Letnan Kolonel yang disusul dengan pasukan di bawah pimpinan Mayor Misol setelah berakhirnya perang di Ponorogo. Dan pada tahap ketiga ini adalah masa bersatunya kaum adat dan kaum Padri untuk mengusir Belanda. Akhirnya mereka menyadari arti pentingnya pertahanan. Dan pertempuran pada tanggal 12 Agustus, Belanda memerlukan waktu 2 bulan untuk dapat menduduki benteng Bonjol yang didahului dengan pertempuran yang sengit. Akhir dari Perang Padri sendiri ini adalah ditangkap Tuanku Imam Bonjol setelah terjadi pengepungan benteng Bonjol. Tuanku Imam Bonjol sendiri dibawa ke Padang dan dihasilkan ke Cianjur pada tahun 1838. Lalu beliau wafat pada usia 92 tahun pada 6 November 1864 di Lautan Minahasa. Nah, pada peranan Imam Bonjol ini, Imam Bonjol menyatukan kaum Padri dan kaum adat sehingga keduanya dapat melawan Belanda. Selain itu, ia juga menjadi ulama yang berperan sebagai pemimpin perlawanan dalam Perang Padri. Ada dampak positif dan dampak negatif setelah berakhirnya perlawanan, yaitu dampak positifnya lahirnya persatuan para pemimpin tradisional dan agama, dan dampak negatifnya jatuhnya kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda, dan Tuanku Imam Bonjol yang tak sudi untuk menyerah kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Sekian saja video penjelasan dari kami tentang Perang Padri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.